rumah sakit selama 2 hari. Itu di punggungnya itu ditusuk dan dipoyak-poyak, di perutnya juga berapa tusukan, dan di leher. Tuh, ya Allah. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang bisa dikatakan sangat mengerikan. Korban ini telah ditikam sebanyak 48 kali. Mirisnya, hubungan antara korban dan pelaku merupakan teman atau sahabat. Motif apa di balik kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Sebuah perkebunan mangga yang berlokasi di Dusun Karangsari, RT 03, RW 04, Desa Jatireja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Pada sore itu jam 17.00, ada seorang pria parubaya bernama Kasdik berusia 59 tahun sedang melihat area kebun mangga yang tujuannya ingin menyewa kebun tersebut. Di saat tengah berkeliling kebun itu, langkahnya pun terhenti ketika melihat jasad seorang pria tergeletak di balik semak-semak dengan kondisi bersimbah darah. Sontak saja penemuan itu pun membuat Kasdik menjauh, lalu melaporkan temuannya itu pada warga sekitaran yang segera diteruskan pada pihak kepolisian setempat. Dari laporan itu, tim Inafis Polres Subang datang ke TKP dan melakukan olah TKP. Kondisi jasad pada saat ditemukan penuh dengan luka sabetan dan tikaman pada tubuhnya, seperti leher dan bagian punggung, serta ciri-ciri korban bertubuh gemuk, berambut cepak, pakai sweater lengan panjang berwarna hitam, kaos dalam putih, celana katun hitam, sabuk berwarna coklat, dan sepatu pantofel berwarna hitam. Selain itu, ditemukan motor metik yang diduga milik korban bernomor E2270 TV. Sementara identitas korban berhasil terungkap, yang diketahui korban ini bernama Amsori, berusia 38 tahun, warga Desa Salam Dharma, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, yang ternyata pekerjaan dari korban ini merupakan petugas bank emok atau bank keliling. Setelah selesai olah TKP, jasad korban pun langsung dibawa menuju ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan forensik ditemukan sejumlah luka pada bagian leher, perut, dan punggung. Hingga total ada 48 kali tikaman, bahkan ada sayatan pada bagian leher korban. Yang diduga sayatan itulah yang menyebabkan korban ini kehilangan nyawa. Awal mula penyelidikan polisi, pihak kepolisian pun mulai menggali informasi mengenai kehidupan korban. Terlebih korban ini merupakan petugas bank emok. Bisa jadi pelaku pembunuhan adalah nasabah dari korban. Polisi mulai menelusuri kehidupan korban agar mengetahui orang yang berinteraksi, berkomunikasi dengan korban semasa hidupnya. Namun, di tengah-tengah penyelidikan polisi, beredarlah sebuah foto yang berisikan pesan WhatsApp antara korban dan wanita nasabahnya, yang dimana pesan itu menunjukkan korban menagih hutang, tetapi wanita itu menolak untuk membayar hutang. Adanya pesan tersebut yang tidak jelas dari mana sumbernya membuat opini liar di publik tentang siapa pelaku pembunuhan ini. Dan polisi pun menghimbau kepada publik jangan membuat gaduh dengan memposting sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Sementara pada sisi lainnya, pihak kepolisian terus bergerak dengan melakukan sejumlah penyelidikan terkait kematian dari korban Amsori. Pihak kepolisian pun mulai mencari tahu motif pada pembunuhan ini. Apakah kasus ini murni pembunuhan atau ada unsur pencurian di dalamnya? Tetapi di lokasi penemuan jasad korban, motor milik korban masih berada di sana, sehingga kasus ini pun dikategorikan pembunuhan murni, dan polisi sedang menyusun setiap puzzle dari petunjuk serta bukti yang berhasil ditemukan. Ini satu kesaksian dari rekan saya yang ikut di rumah sakit selama 2 hari, sampai malam ini baru datang. Coba.
Bagaimana si korban itu? Jangan berlawan. Berarti sempat melawan ya? Sempat melawan, tapi bukan pakai senjata seperti parang gitu. Kemungkinan bayonet lah gitu. Pisau bayonet. Menyaksikan ini langsung di rumah sakit selama 2 hari. Itu di punggungnya itu ditusuk dan dipoyak-poyak. Di perutnya juga berapa tusukan dan di leher. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama 7 hari, pihak kepolisian akhirnya berhasil menemukan posisi dari terduga pelaku ini. Penyelidikan intensif oleh tim Polres Subang yang dipimpin langsung oleh KBO Reskrim Ibda Yayanuddin. Proses pengejaran pun melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, sempat mengalami kendala karena pelaku melarikan diri ke wilayah padat penduduk di Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Setelah melakukan proses pengintaian yang ketat, pelaku akhirnya berhasil diamankan tanpa perlawanan di rumah teman korban ketika sedang tidur. Keberhasilan penangkapan ini merupakan buah dari kerjasama dan keuletan tim penyelidik yang tidak lelah mengejar pelaku hingga ke Jakarta. Uniknya, pada saat ditangkap, pelaku mengungkapkan sempat ingin bundir. Pernyataan ini tentu akan menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Saat ini, pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses hukum. Itu ini apa siapa ini? Kamu siapa namanya? Dipanggil? Dipanggil siapa? Ini? Orang mana? Oke. Kamu tahu? Maksudnya udah tahu. Lihat sini dulu. Lihat dulu ya, saya udah clear. Sudah mengakui. Pelaku pembunuhan ini bernama Suratno, berusia 25 tahun. Sementara itu, terkait motif pada pembunuhan ini pun, pelaku mengaku sakit hati akibat merasa dihina oleh korban. Namun, pernyataan dari pelaku itu pun dibantah oleh istri korban yang bernama Aida Aisyah, berusia 36 tahun. Sebenarnya, keluarga korban pun sangat terpukul ketika mengetahui fakta jika Suratno merupakan pelaku pembunuhan. Berdasarkan kesaksian dari istri korban yang mengaku kenal dengan keluarga dari pelaku yang sering dibantu oleh suaminya. Diketahui pelaku pun sering ke rumah korban dan sering ngopi bareng di rumah. Bahkan sering dibantu soal keuangan oleh korban. Istri korban mengatakan tega banget pelaku ini, padahal sudah saya anggap sebagai adik keluarga sendiri. Sementara itu, sakit hati dan penghinaan yang dirasakan oleh pelaku lantaran korban ini sering mengatakan miskin dan menasihati pelaku karena kebiasaan buruknya yang sering bermain judi ayam. Saya nggak nyangka kenapa dia tega itu membunuh suami saya, padahal dia setiap butuh apapun selalu dikasih sama suami saya. Ya, untuk berapapun selalu dikasih sama suami saya. Karena apa? Kasih dari katanya. Ini apa yang telah dia lakukan pada suami saya? Penyebab utama rasa sakit hati karena korban ini sering berkata, "Kamu orang nggak punya, jangan sering bermain sabung ayam." Nasihat itulah yang membuat pelaku sakit hati. Tujuan korban sebenarnya ingin menyadarkan pelaku agar menghentikan kebiasaan buruknya bermain judi ayam. Namun, niat baik itu diterima oleh pelaku yang berbeda dan menganggap itu suatu penghinaan hingga tega membunuh rekan kerja dan sahabatnya sendiri yang sudah banyak membantunya. Setelah sering mendapatkan nasihat, Suratno pun merencanakan aksi pembunuhan itu dengan menyiapkan pisau. Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, Suratno dan Amsori korban janjian bertemu, yang dimana Suratno ini sudah membawa pisau yang sebelumnya sudah dia siapkan. Amsori datang menemui pelaku. Pada saat pertemuan itu pun sempat terjadi keributan di antara keduanya, hingga berujung
aksi brutal yang dilakukan oleh pelaku dengan membabi buta. Pelaku ini menikamkan pisau pada dada, perut, serta menyayat leher korban hingga total 48 kali tikaman. Setelah korban ini kehilangan nyawa, pelaku pergi dengan membawa tas yang berisikan uang, catatan tagihan nasabah, serta ponsel milik korban. Sementara pisau yang digunakan untuk membunuh korban dibuang oleh pelaku. Pelaku mengaku menyesali perbuatannya, bahkan sempat berpikir untuk bundir, hingga akhirnya pelaku pun ditangkap di rumah temannya. Pihak keluarga pun menuntut pelaku agar dijatuhi hukuman mati. Permintaan itu pun selaras dengan pasal yang menjerat pelaku, yakni pasal pembunuhan berencana 340 dengan ancaman maksimal pidana mati. Udah sebelum kejadian itu juga udah sempet. Terus rasa saya benar-benar banyak pikiran banget. Ditambah saya daripada kayak gini, terus saya masih banyak masalah di sini. Ya udah, itu saya hilapnya di situ. Hilap apa? Hilap itu kan sering ngomongin saya, Bang. Siapa? Terus sering. Ya udah, saya ada pemikiran mau ngituin apa? Oh itu yang jelas Mau bunuhnya. Itu kamu janjian dulu sama Ansor itu? Kapan itu? Siang. Lewat apa janjiannya? Lewat telepon. Memang sebelumnya kamu sudah punya niat? Iya. Pakai apa kamu bunuhnya? Pisau dibawa dari mana? Guys, inti dari kisah ini lebih berhati-hati dalam menjalin pertemanan. Terkadang ada orang yang memiliki sifat bebal, tidak mau dinasihati, dan merubah tabiat buruknya. Nasihat baik itu justru merasa dihina dan sakit hati. Emang nggak tahu diri. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?